Tiga. Ya, oke. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk hari ini saya akan membacakan kasus 3 sekitar tentang model cerita coaching, yang dimana Bu Saryani menemui Pak Ibas, salah seorang rekan sejawat di sekolahnya, dan bercerita tentang kepala sekolah yang baru saja menegurnya. Pak Ibas mendengarkan cerita Bu Saryani dan melakukan teknik coaching model Tirta untuk membantunya. Ya, silakan Bu Saryani, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saryani, silakan masuk, Bu. Oke, terima kasih Pak Ibas. Bagaimana Bu hari ini, selesai ngajarnya? Belum Pak Ibas, ini bagaimana mau mengajar Pak Ibas kalau dalam kondisi kesal seperti ini? Kesal kenapa Bu? Bukannya barusan Ibu selesai di supervisi Bapak pengawas? Nah, itu dia masalahnya Pak Ibas. Waktu di supervisi di kelas tadi, saya mengajar, tapi saya tidak menggunakan buku teks seperti yang disarankan oleh Pak Pengawas. Jadi beliau menegur saya, dan ketika saya mengajukan argumen, beliau malah tersinggung dan saya dilaporkan ke kepala sekolah. Oh, seperti itu. Jadi maksud Bu Saryani menemui saya untuk ngobrol agar lebih rileks dan santai menghadapi masalah hari ini, Bu? Ya, saya berharap sih seperti itu, Pak. Setelah bertemu dan ngobrol sama Pak Ibas, saya berharap saya bisa lebih santai dan rileks lagi. Soalnya kondisi ini sangat mengganggu, Pak, menurunkan semangat mengajar saya. Apalagi sebentar lagi saya masih ada jam. Baik. Oke lah, begitu. Jadi mengalami kejadian seperti ini, apa saja yang sudah Ibu Saryani lakukan? Kalau saya sih Pak, saya paling tidak bisa kalau harus diam begitu saja ketika ditegur atau ada kesalahan yang saya perbuat. Saya tidak bisa menerima begitu saja. Jadi tentu saja saya akan mengajukan argumentasi sebagai dasar melakukan kegiatan atau seperti tadi apa yang saya lakukan di kelas. Jadi seperti itu Pak Ibas. Oh, baik ya. Selain mengajukan argumen atau kegiatan Ibu lakukan, ada kegiatan yang lain Bu yang dilakukan? Bisa diceritakan kembali selain itu? Ya, tentu saja saya akan memberitahu pengawas bahwa walaupun saya mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya kan menggunakan alternatif lain yang sesuai kurikulum. Yang penting kan tujuan pembelajaran bisa tercapai, bukan begitu Pak Ibas? Betul sekali sih Bu, karena kan untuk era sekarang kan bukan cuman buku ajar saja kita sebagai patokan, bisa media pembelajaran yang lain, dan itu sudah tepat Ibu lakukan. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya kepada Bapak pengawas? Nah, itu dia Pak Ibas. Sepertinya cara saya tadi menyampaikan di kelas itu yang mungkin kurang bijak ya kalau bisa dibilang seperti itu, karena ya seharusnya ya saya mendengar dulu apa yang beliau sampaikan kepada saya. Nah, nanti mungkin setelah itu barulah saya mengajak beliau untuk berdiskusi tentang bagaimana ketika saya menggunakan referensi lain. Jadi ya saya berpikir mungkin cara penyampaian saya ke Pak Pengawas itu kurang baik lah begitu. Oh, ternyata memang keren ya Bu Saryani, sembari bisa langsung memahami diri sendiri dan bisa juga untuk orang lain. Kemudian rencana Ibu Saryani selanjutnya apa? Sepertinya saya harus menemui pengawas dan meminta maaf pada beliau tentang apa yang sudah saya lakukan. Dan kemudian saya akan mendiskusikan bagaimana seharusnya
saya melakukan pembelajaran yang sesuai dengan pedoman yang sesungguhnya yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Tepat sekali ya Bu, untuk Ibu mau menemui langsung Bapak pengawas, tetapi apakah Ibu menemui secara langsung seseorang atau ada bantuan dari orang lain? Menurut saya, sepertinya saya harus meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk memediasi saya supaya kami bisa sama-sama mendiskusikan tentang permasalahan yang baru saja terjadi. Seperti itu kira-kira Pak Ibas. Oh ya, tepat sekali ya, karena kepala sekolah itu ya salah satu mungkin mediator yang bisa menyambungkan permasalahan kita dari apa yang masalah tadi muncul terhadap Bapak pengawas. Jadi untuk rencana yang akan kita lakukan kapan ya Bu? Kayaknya lebih cepat lebih baik Pak. Tidak enak rasanya harus menyimpan masalah terlalu lama. Itu juga nanti akan mengganggu mood saya, motivasi saya ini untuk mengajar. Jadi kurang semuanya Pak gara-gara persoalan ini. Jadi secepatnya Pak saya akan lakukan. Seharusnya memang begitu sih Bu, karena ya lebih cepat lah lebih baik. Karena yang tadi Ibu katakan bahwa jangan sampai menurunkan semangat Ibu mengajar di kelas. Jadi untuk kemudian selama proses diskusi yang panjang tadi ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang untuk pertemuan hari ini? Rasanya tidak salah saya menemui Pak Ibas. Saya bisa sharing, saya bisa mendapatkan bantuan bagaimana menemukan semangat mengajar saya kembali. Dan bisa mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang baru saja saya alami. Terima kasih banyak bantuannya Pak Ibas. Sama-sama Ibu Sarani telah mau meluangkan waktunya juga untuk bercerita kepada saya dan memecahkan masalah Ibu Sarani untuk bisa terpecahkan. Oke, silakan Bu untuk mengajar kembali apakah. Oke Pak Ibas, ya, ini sudah mau jam saya Pak Ibas. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.